janganlah gengsi ya. Saat ini kan mungkin anak muda-muda sekarang gadget ya, terutama mainnya HP gitu loh. Bertani itu asik gitu loh. Jadi jangan lupa lah dicoba gitu loh. Menurut saya itu tani itu kalau udah mengenal itu pasti kita senang gitu loh. Jadi berhidroponik ini sebenarnya itu ya asik lah. Sayur itu kan kebutuhan untuk dikonsumsi setiap hari itu pasti ada gitu. Apalagi yang di sini yang paling banyak kan kita ada selada Mas. Jadi selada itu kayak kita bilang itu setiap hari itu ada selalu lah di meja gitu. Kebetulan jurusan saya juga bukan dari pertanian ya, makanya saya belajar dulu mengenal dunia pertanian itu seperti apa sih gitu loh. Saya belajar lalu mengembangkan ilmu usaha ini. Alhamdulillah sekarang sudah dapatlah perkembangan seperti inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama Bangkit Kusumajati, asal saya dari Banyumas. Oke, di sini saya sebagai pengusaha hidroponik kecil Prokerto, atau bisa disebut owner, sebagai pemilik perusahaan hidroponik kecil Prokerto. Alamatnya Jalan Bong Pengasinan nomor 12, RT 4 RW 5, Desa Kedung Ringin, Kecamatan Patik Raja. Pertama kali untuk terjun di dunia hidroponik, dulu sebelumnya saya adalah seperti umumnya mahasiswa ya Mas, saya kan kuliah dulu ya. Kuliah di jurusan HI. Nah, HI itu hubungan internasional, jadi agak beda sekali dengan saat profesi saat ini gitu loh. Gitu. Tahun 2018 ya, kurang lebih kita mendirikan usaha hidroponik ini 2018, lalu berlanjutan sampai sekarang. Awal mulanya pada saat saya itu terjun ya di suatu daerah Brebes. Waktu itu saya itu lagi ada program KKN di desa Brebes. Dalam arti di sana adalah suatu desa yang penuh dengan tanaman sayuran, cuman mereka itu menggunakan sistem tanah ya, atau langsung dari media tanah. Nah, dari situ saya melihat gimana kalau kita nyoba nggak pakai tanah. Waktu itu loh, sama sekali belum ada ilmu untuk tahu hidroponik itu apa sih gitu loh. Makanya saya cari informasi, lalu baru kita lah dapat coba di sana pakai styrofoam buah. Kita coba saat itu, lalu setelah saya coba ternyata berhasil, manfaatnya juga orang banyak yang suka. Selepas itu saya selesai KKN, barulah saya pulang sini di rumah, coba saya bikin, akhirnya saya kembangkan, lama-lama berhasil lah seperti ini gitu loh. Kalau alasan yang sangat tertarik ini, pertama kebetulan saya sendiri suka nanam ya Mas ya, suka nanam, lalu kebetulan juga ingin mencoba lah Mas, mencoba yang beda dari yang lain. Kebetulan kan sudah sangat jelas, kebetulan jurusan saya juga bukan dari pertanian ya, makanya saya belajar dulu mengenal dunia pertanian itu seperti apa sih gitu loh. Saya belajar lalu mengembangkan ilmu usaha ini. Nah, sampai sekarang juga masih belajar ya Mas. Cuman alhamdulillah sekarang sudah dapatlah perkembangan seperti itu. Kalau penjelasan apa itu hidroponik mungkin cukup banyak ya, wawasan atau ilmu ya dari masing-masing orang. Penggiat pengusaha hidroponik lainnya juga banyak ya. Kalau menurut saya ini hidroponik itu kan menggunakan sistem air ya Mas ya, sistem air yang mengalir gitu loh. Dan ada berbagai sistem, ada sistem DFT, NFT, sistem rakit apung, sistem BIK. Kebetulan yang saya pakai ya, di samping saya ini atau di belakang saya itu sistem NFT. Jadi hanya air yang mengalir setipis kaca loh Mas. Jadi setiap orang itu punya konsep yang beda-beda. Kebetulan saya menggunakan konsep ini karena mungkin wilayah yang sangat mendukung, jadi ya saya pakai konsep NFT ini gitu loh. Untuk kedepannya kan prospeknya juga bagus ya Mas, karena sayur itu kan kebutuhan, sangat-sangat kebutuhan bagi orang semua itu konsumsi ya Mas ya. Lalu kebutuhan juga ya, kebutuhan untuk ya hidup ya Mas, namanya orang usaha ya, kita untuk segala sesuatunya kan perlu terus mencari gitu loh. Jadi paling nggak kita usaha ini ya untuk kedepannya lah Mas, karena prospek sayur ini kemungkinan besar sampai kapanpun dia akan selalu berkembang dan pasti selalu mempunyai ide-ide ataupun yang lebih
bagus lah mungkin, karena saya lihat hidroponik ini kan cukup sangat mudah dikembangkan. Mungkin nanti suatu saat 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi mungkin sistemnya udah beda lagi gitu kan. Nah, maka dari itu saya sampai sekarang menggeluti, lama-lama mungkin nanti ada perubahan-perubahan ya kita masih belajar. Medianya itu kita yang paling dasar itu adalah media tempatnya mas, yaitu seperti pralon atau talang air atau guli ya, kita sebut guli gitu loh. Lalu kedua medianya seperti media rock wool atau orang lebih kenalnya busa gitu loh. Yang ketiga itu alat-alat pendukung seperti mungkin ya kayak bibit, lalu pH meter ataupun alat-alat yang memang diperlukan untuk berhidroponik gitu. Kalau saya bilang menjanjikan itu pasti ya mas, karena mas bisa lihat lah di sekeliling sini kan lahannya mungkin ada yang sempit, ada yang lebar. Jadi hidroponik itu di semua lahan atau lingkungan manapun itu bisa dikembangkan gitu. Jadi di lahan sesempit apapun kita masih bisa bercocok tanam gitu loh. Jadi misalkan ada lahan 2x3 atau 4x3 atau 2x1 itu masih bisa. Jadi berhidroponik ini sebenarnya itu ya asik lah. Ini besarkan tanpa penyemprotan bahan-bahan kimia ya. Jadi keunggulannya kita metik itu langsung bisa dimakan gitu tanpa adanya hal-hal yang terbuat dari semprotan kimia seperti itu. Lalu keunggulannya dia lebih tahan lama gitu loh. Tanpa dimasukkan filter aja kurang lebih bisa 1 minggu gitu. Jadi kan keunggulannya di situ. Yang ketiga sayurnya lebih fresh, lebih warnanya lebih hijau, lalu juga pertumbuhan daunnya juga lebih dilihat lebih segar gitu loh. Terus kita bisa panennya itu setiap hari, mau jam berapapun kita pasti bisa lah gitu loh. Cuman ada masanya di jam-jam siang seperti itu. Lalu kalau kekurangannya dari hidroponik ya kalau kekurangan ataupun ibaratnya itu ya mungkin kekurangannya ya mungkin karena lahannya kita belum maksimal ya, belum bisa semuanya kita kuat gitu loh. Di tempat saya ini ada sayur pakcoy, ada selada, ada daun mint, ada kale, lalu sama ada bibit melon, lalu ada pagoda juga, ada kangkung ya, kangkung kalau orang sebut kangkung. Untuk yang lainnya masih ada macam-macam, ada kailan juga, jadi macam-macam untuk sayur hidroponik itu. Untuk pertama kali itu paling nggak 30 hari sampai 40 hari mas, untuk kita masa dari nanam sampai panen gitu loh. 1 bulan, kurang lebih 1 bulan kita itu panen gitu loh. Cuman kalau di sini kan kita konsepnya dibikinnya biar setiap hari itu kita panen. Saya pakai di sini itu 20 cm sampai 25 cm lah. Tapi tergantung lagi dari jenis apa yang kita tanam. Kayak selada mungkin kan 25 cm. Kalau kangkung saya pakai 15 cm. Jadi untuk ukuran itu mengikuti standarisasinya dari sayurnya itu. Yang mau ditanamkan itu jenisnya apa. Di segi sayurnya udah fresh pasti. Lalu tidak adanya lubang atau bolong-bolong gitu loh. Kan biasanya ada beberapa sayur yang ditanam mungkin karena nggak ada perlindungannya sayurnya bolong-bolong gitu loh. Kalau kita kan benar-benar dia alami ya, bagus gitu. Pemasarannya sendiri kita pertama itu masarinya langsung ya orang ke orang. Tapi lama-lama kita mengajukan proposal ke supermarket, ke rumah makan, ke resto-resto atau hotel, lalu ke beberapa tempat kayak pasar seperti itu mas. Perawatan sehari-hari saya dan teman-teman biasanya pengecekan rutinitas ya mas, ngecek dari posisi air, nutrisi, lalu pH, lalu sama pengecekan hama, patroli ya mas, karena namanya sayur kan kita yaitu kembali lagi sayur itu kan kita cek terus karena takutnya nanti ada hama belalang gitu loh. Lalu pembersihan, terutama pembersihan ya, agar media yang kita pakai itu selalu bersih gitu mas. Kalau potensinya sih mungkin untuk kedepannya insya Allah bagus lah mas.
prospek, karena kan namanya itu balik lagi kebutuhan ya, sayur itu kan kebutuhan untuk dikonsumsi setiap hari itu pasti ada gitu. Apalagi yang di sini yang paling banyak kan kita ada selada Mas, jadi selada itu kayak kita bilang itu setiap hari itu ada selalu lah di meja gitu. Jadi potensinya cukup bagus bagi para yang mau buat, bisa lah. Kalau pertama mungkin lebih mengenal dulu ya, mengenal apa sih itu hidroponik ya. Karena kan hidroponik itu macam-macam sistemnya. Jadi dikenalkan dulu melalui mungkin media ataupun bisa mainlah berkunjung ke tempat yang ada di daerah masing-masing gitu. Kenalkan dulu, nanti baru kita terjun gitu loh. Perkenalan dulu, lalu kita tahu sistemnya seperti apa, baru kita bikin gitu. Kalau yang dibutuhkan kayak alat-alatnya tadi, kayak misalkan kita buat yang sederhana aja lah ya, ada sistem dik, pakai styrofoam bekas kita buat. Nanti alat-alatnya seperti mungkin pH, TDS, lalu mungkin sistem dik itu ada sistem yang pakai kain panel, lalu rockwool itu media tusanya. Kita di sini menjual juga peralatan, perlengkapan ya, seperti medianya kayak rockwool, lalu alatnya pH, lalu TDS, lalu nutrisi juga kita sediakan juga. Bibit-bibit juga kita jual. Jadi segala macam yang dibutuhkan dari hidroponik, insya Allah kita ada. Semoga usaha saya ini ya, hidroponik kecil ini semakin maju ya pastinya, semakin berkembang juga. Untuk kedepannya juga bisa tambah banyak lagi lah. Jadi juga orang-orang yang mau main ke sini juga senang, bisa ngeliat-liat sayur lah gitu. Janganlah gengsi ya, saat ini kan mungkin anak muda-muda sekarang gadget ya, terutama mainnya HP gitu loh. Bertani itu asik gitu loh, jadi jangan lupa lah dicoba gitu loh. Menurut saya itu tani itu kalau udah mengenal itu pasti kita senang gitu loh. Karena banyak tantangan yang mungkin kita akan hadapi. Untuk semuanya yang ingin main di kebun kami, hidroponik kecil, jangan lupa datang di tempat kami di Jalan Pung Pengasinan. Yang ingin berkunjung ataupun hanya ingin melihat bisa datang. Dan kalau mau beli sayur juga bisa di sini langsung, tanpa ke supermarket. Jadi lebih langsung fresh, bisa metik sendiri, bisa panen sendiri, bisa packing sendiri, bawa pulang. Jangan lupa subscribe channel Sri Bumimpi.